Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Ardana dari kelas AFI A1 semester 3 dengan NIM 070101210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan penyebaran tarekat Tijaniyah. Jadi dalam presentasi kali ini subbab yang akan dibahas yaitu 1. Sejarah tarekat Tijaniyah, yang kedua yaitu penyebaran tarekat Tijaniyah, yang ketiga perkembangan tarekat Tijaniyah di Indonesia, dan yang keempat yaitu ajaran-ajaran tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani. Muncul pada abad ke-18 Masehi, yaitu pada tahun 1718 Masehi di Fez, Maroko, Afrika Utara. Dan di Fez, Maroko, Afrika Utara ini tarekat Tijaniyah berkembang. Dan tarekat Tijaniyah berkembang dengan dukungan atas pendiri-pendiri di Fez, Maroko, Afrika Utara. Nama tarekat Tijaniyah ini diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Ahmad At-Tijani. Secara genealogi, Syekh Ahmad At-Tijani masih satu nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Ahmad At-Tijani ini banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tasawuf. Tarekat Tijaniyah ini menggunakan sistem barjahi. Sistem barjahi yaitu di mana dalam pengajaran tarekat ini tidak boleh melalui guru-guru sebelumnya, tetapi harus langsung melalui At-Tijani. Tarekat Tijaniyah ini juga bergerak dalam bidang politik, contohnya dia menentang penjajahan Prancis di Afrika Utara, dan juga tarekat ini termasuk dalam tarekat reformis dan neo-sufisme. Yang kedua yaitu penyebaran tarekat Tijaniyah. Penyebaran tarekat Tijaniyah meliputi Afrika, Sudan, Aljazair, Irak, Tunisia, Albania, benua Amerika, dan juga Indonesia. Dan pada setiap tempat menyebarnya tarekat Tijaniyah terdapat muqaddam-muqaddam yang mewakili untuk menyebarkan tarekat Tijaniyah dan mengajarkannya, yaitu yang pertama Sidi Umar Mas'ud dari Sudan, kedua Syekh Idris dari Irak, dan yang ketiga yaitu Sidi Umar Lakmari Tunisi dari Tunisia. Yang ketiga yaitu perkembangan tarekat Tijaniyah di Indonesia. Masuknya tarekat Tijaniyah di Indonesia diperkirakan pada tahun 1920-an yang dibawa oleh Ali bin Abdullah At-Thayyib Al-Azhari dari Mekah. Tarekat Tijaniyah ini menyebar ke Indonesia, diantaranya ke Garut, Madura, ujung timur Pulau Jawa, dan juga Cirebon. Tetapi sebelum menyebar ke seluruh Indonesia, tarekat Tijaniyah ini sempat mengalami kontroversi di antara tarekat-tarekat lainnya. Akhirnya pada Muktamar NU ke-6, tarekat Tijaniyah ini disahkan dan dianggap benar oleh NU dan juga boleh disebarkan. Dengan menyebarnya tarekat Tijaniyah ke Indonesia ini banyak membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah, masyarakat merasa terbina soal keagamaan. Yang kedua yaitu dalam bidang sosial ekonomi. Dalam bidang sosial, tarekat Tijaniyah lebih mementingkan kesejahteraan sosial bagi warga-warga yang ada di lingkungannya. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu masyarakat yang mengikuti tarekat Tijaniyah ini juga mementingkan orang-orang yang tidak mampu dan sering bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang ajaran-ajaran tarekat Tijaniyah. Ajaran yang paling populer dari tarekat Tijaniyah diantaranya adalah yang pertama yaitu melazimkan sholat fardu dengan melihat syarat dan rukunnya. Yang kedua yaitu takwa kepada Allah secara lahir dan batin. Yang ketiga tidak ziarah dan meminta doa kepada waliullah selain yang mengikuti tarekat Tijaniyah, dan juga tidak meminta doa kepada sahabat Rasulullah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan yang terakhir yaitu tidak menggabungkan tarekat Tijaniyah dengan tarekat lainnya. Itulah presentasi dari saya, Cahya Ardana. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan di PPT, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.